kita ke informasi terpopuler yang pertama di mana peluncuran iPhone 16 atau 16 mendapat tantangan besar di Indonesia setelah produk ini resmi dilarang untuk diperjualbelikan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa larangan penjualan produk dapat mendorong pengguna untuk berpindah ke merek lain, khususnya Android, yang mendominasi pasar lokal. Pemerintah Indonesia memastikan larangan ini berdasarkan kebijakan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN. Produk elektronik yang masuk ke pasar Indonesia diwajibkan memiliki komponen lokal minimal 35%. Apple diperkirakan belum memenuhi persyaratan ini sehingga distribusi iPhone 16 terpaksa diblokir. Pengguna iPhone di Indonesia dilaporkan beralih ke Android seperti Samsung, Oppo, dan juga Xiaomi. Penelitian pasar oleh Institute of Economic Analysis menunjukkan bahwa dalam kondisi di mana brand tertentu tidak dapat memenuhi regulasi, pengguna cenderung berpindah ke produk Android yang lebih beragam dan memiliki spesifikasi setara dengan harga yang lebih kompetitif. Pengamat teknologi juga menilai keputusan ini dapat menekan Apple untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Menurut Asian Technology Studies, pasar Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia untuk smartphone Android. Kompetisi di segmen ini diperkirakan akan semakin ketat jika Apple memutuskan untuk menyesuaikan strategi dan berinvestasi sesuai regulasi. Dengan kondisi ini, pengguna di Indonesia memiliki keuntungan berupa variasi pilihan produk yang lebih beragam dari Android, dan di sisi lain Apple diharapkan dapat mengambil langkah strategis untuk memastikan kehadirannya di pasar tanah air kembali kompetitif. Informasi terpopuler selanjutnya, kejutan datang dari PSSI yang resmi memecat Shin Tae-yong dari posisi pelatih Timnas Indonesia. Langkah ini diambil setelah Timnas gagal memenuhi target pada turnamen terbaru. Dalam pernyataan resminya, PSSI menyatakan bahwa keputusan ini berdasarkan evaluasi menyeluruh atas kinerja Timnas di bawah asuhan Shin Tae-yong. Meskipun sang pelatih asal Korea Selatan ini dikenal membawa pembaharuan strategi, hasil akhir turnamen dianggap tidak memuaskan. Sejumlah pengamat menganggap keputusan ini kontroversial mengingat Shin Tae-yong sebelumnya sukses membangun Timnas dengan talenta muda berkualitas. Namun PSSI menekankan pentingnya hasil nyata untuk menjaga harapan pendukung dan citra sepak bola Indonesia di kawasan dan internasional. Posisi pelatih kini kosong dan PSSI berjanji segera mengumumkan nama pengganti untuk mengemban tugas berat membawa Timnas menuju kesuksesan di turnamen mendatang. Sejumlah kandidat asal lokal dan internasional sudah masuk ke dalam daftar pertimbangan. Reaksi pun beragam datang dari masyarakat dan juga penggemar sepak bola di media sosial dengan banyak pihak yang masih mendukung Shin Tae-yong dan meragukan langkah PSSI. Situasi ini menjadi pengingat pentingnya perencanaan strategis jangka panjang dalam sepak bola Indonesia. Pemirsa, setelah resmi mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong, PSSI dikabarkan akan memperkenalkan pelatih baru Timnas Indonesia pada 12 Januari 2025, di mana Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa proses seleksi sedang berlangsung dan memasuki tahap akhir. Dalam pernyataan resminya, Erick Thohir menjelaskan bahwa pelatih baru yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang terbukti dan visi yang sejalan dengan target PSSI. PSSI berkomitmen untuk meningkatkan kualitas Timnas dengan menekankan pentingnya prestasi di kompetisi internasional dan regional. Sejumlah nama terkenal telah disebut-sebut masuk ke dalam daftar kandidat pelatih Timnas, termasuk beberapa nama dari mancanegara yang dianggap memiliki pengalaman luas. Namun PSSI masih merahasiakan identitas pelatih baru ini hingga tanggal pengumuman resmi. Beberapa pengamat menganggap langkah cepat PSSI untuk mengganti Shin Tae-yong sebagai upaya untuk menjaga konsistensi dan moral Timnas. Dukungan publik diharapkan tetap solid, mengingat tantangan berat yang harus dihadapi Timnas di turnamen-turnamen mendatang. Tanggal 12 Januari menjadi momen krusial bagi sepak bola Indonesia dengan harapan bahwa pelatih baru akan membawa energi positif dan strategi yang tepat untuk membuat Timnas semakin kompetitif. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membantah tuduhan yang menyebutkan pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia terkait dengan tekanan mafia sepak bola. Erick menegaskan keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan profesional dan kebutuhan Timnas yang berbeda untuk menghadapi tantangan ke depan. PSSI mengakui kontribusi Shin Tae-yong selama menangani Timnas, namun Erick menyatakan bahwa keputusan untuk menghentikan kontrak Shin bukanlah hasil dari intervensi pihak luar atau tekanan dari oknum mafia. PSSI lebih memfokuskan pada peningkatan performa Timnas dan menentukan pelatih yang dapat membawa perubahan signifikan, di mana Erick menyebutkan PSSI akan memperkenalkan pelatih baru pada 12 Januari 2025.
Pelatih baru ini diharapkan dapat memberikan arahan yang lebih terfokus pada pencapaian prestasi internasional bagi timnas Indonesia.